Welcome back to Deepest Love, tempat di mana kita belajar mencintai dengan lebih sadar, lebih dalam, dan lebih dewasa. Hari ini, kita bahas sesuatu yang semua pasangan pasti alami, konflik. Tapi bukan soal bagaimana menghindari konflik, karena itu tidak realistis. Hari ini kita bahas bagaimana menghadapi konflik dengan cara dewasa dan konstruktif tanpa merusak hubungan. Let's begin with this truth. Konflik bukan musuh dalam hubungan. Yang jadi masalah bukan perbedaan pendapatnya, tapi cara kita bereaksi terhadap perbedaan itu. Dewasa dalam cinta bukan berarti nggak pernah marah, tapi tahu kapan harus berhenti bicara agar kita bisa mulai mendengarkan. 1. Pause before you react. Saat emosi naik, respon pertama kita seringkali adalah menyerang, membela diri, atau bahkan menghindar. Tapi inilah langkah pertama untuk dewasa dalam konflik, beri jeda. Tarik napas, diam sejenak, tanya ke diri sendiri, apakah yang akan aku katakan ini membangun atau menghancurkan? Karena kata-kata yang keluar saat marah bisa jadi luka yang menetap bertahun-tahun. 2. Fokus pada masalah bukan menyerang karakter. Beda antara argumen sehat dan toksik adalah, dalam argumen sehat kita bahas masalahnya, dalam argumen toksik kita serang orangnya. Alih-alih bilang, kamu tuh egois banget, coba ubah jadi, aku merasa nggak dianggap saat kamu memutuskan tanpa ngobrol dulu sama aku. Gunakan kalimat aku merasa dibanding kamu selalu. Itu membuat pasangan nggak defensif dan membuka ruang untuk saling mendengarkan. 3. Jangan bahas semuanya sekaligus. Kadang saat satu konflik muncul, kita buka-buka arsip lama, semua kesalahan masa lalu ikut keluar. Tapi itu justru bikin pasangan kewalahan dan masalah inti jadi tenggelam. Fokuslah pada satu isu. Kalau ada banyak masalah, bicarakan satu persatu. Hubungan butuh ruang bernapas, bahkan saat ada luka. 4. Kenali pola emosimu sendiri. Kadang konflik berulang karena kita sendiri belum sadar pola kita. Apakah kamu overthinking, pasif-agresif, atau mudah shutdown saat konflik muncul? Pahami dirimu dulu sebelum berharap pasangan akan mengerti semuanya. Self-awareness adalah fondasi dari komunikasi yang sehat. 5. Berani bicara tapi juga berani mendengarkan. Mendengarkan bukan sekedar diam saat orang lain bicara, tapi benar-benar hadir, tanpa menyela, tanpa menyusun balasan di kepala saat dia belum selesai. Tanya pasanganmu, apa yang kamu butuhkan dariku saat ini? Solusi, pengertian, atau pelukan? Karena kadang yang mereka butuh bukan jawaban, tapi kehadiran yang tidak menghakimi. 6. Tentukan kapan harus berhenti dan istirahat. Kalau argumen makin panas dan tidak produktif, tidak apa-apa untuk bilang, aku butuh waktu sebentar untuk tenang, nanti kita lanjut bicara ya. Berhenti bukan berarti menghindar, itu justru tanda kamu peduli, kamu ingin menyelesaikan konflik, bukan menghancurkan satu sama lain saat emosi sedang tinggi. 7. Akhiri konflik dengan kelembutan, bukan ego. Setelah konflik selesai, beri pelukan, tanyakan apa yang bisa aku perbaiki ke depan. Karena bukan tentang siapa yang menang, tapi apakah hubungan kalian jadi lebih kuat setelah itu. Konflik yang diselesaikan dengan cinta bisa jadi momen paling intim dalam sebuah hubungan. Lovers, dengar ini baik-baik. Dewasa dalam cinta bukan soal tidak pernah bertengkar, tapi tahu kapan harus berbicara, kapan mendengar, dan kapan mengalah demi sesuatu yang lebih besar. Koneksi yang tulus. Jangan biarkan satu konflik merusak kisah yang kalian bangun dengan cinta, waktu, dan air mata. Karena hubungan yang kuat bukan yang bebas dari badai, tapi yang tahu bagaimana saling memeluk meski di tengah hujan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya di Deepest Love. Karena cinta yang paling dalam butuh hati yang paling berani.